Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 41. Lepasin saya Ustadz. Jerit Naina yang memberontak dari gendongan Ustadz Fatir. Enggak, sampai kapanpun saya enggak akan lepasin kamu Naina Azhara. Balas Ustadz Fatir. Egois, Anda orang yang sangat egois Ustadz. Hardik Naina. Terserah apa kata kamu, tapi yang pasti kamu akan tetap menjadi istri saya sampai kapanpun. Telak Fatir. Namun Naina tetap saja memberontak. Dia memukul punggung sang suami dengan sekuat tenaga. Namun apalah dayanya, tenaganya yang tak sebanding dengan tubuh besar milik suaminya, yang mungkin tak ada apa-apanya, sampai ia memukul punggung kokoh itu. Tak kehabisan akal, ia pun menggigit pundak Ustadz Fatir dengan keras dan kencang. Tentu saja apa yang dilakukan Naina saat ini membuahkan hasil. Sontak saja, Ustadz Fatir langsung melepaskan Naina ke atas ranjang, dan ia pun melihat bekas gigitan yang istrinya itu berikan. Kamu lapar atau gimana, Dek? Masa Mas mau kamu makan sih? Canda Fatir pada Naina. Tapi Naina tak menjawabnya. Ia melayangkan tatapan tajamnya seakan ia tak punya rasa bersalah. Namun saat Ustadz Fatir lengah, Naina mengambil kesempatan untuk kabur dari kamar yang ia tempati. Tapi sepertinya rencananya sudah kebaca terlebih dahulu oleh Ustadz Fatir. Sehingga dengan mudah Ustadz Fatir mencegahnya dengan mengunci pintu kamar itu, dan kuncinya ia taruh di atas lemari yang Naina tak bisa menjangkaunya. Ustadz, berikan kuncinya, pinta Naina dengan kesal. Kalau bisa ambil aja, goda Fatir. Naina hanya berdecak kesal saja. Sudahlah Dek, kita tidur. Mas sudah ngantuk banget nih loh. Dan badan kamu juga lagi sakit kan? Ucap Fatir yang membujuk. Badan saya memang sakit, tapi jauh lebih sakit hati saya daripada badan saya, ucap Naina dengan geram. Ustadz Fatir yang mendengar itu hanya bisa menghela nafasnya. Ia tak tahu apa yang harus ia perbuat untuk mendapatkan maaf dari Naina. Ia akui kalau dirinya salah, tapi dirinya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencintai Naina sebagai wanita. Namun apalah dayanya, ia hanya manusia biasa yang juga mempunyai hati. Hatinya tak semudah untuk berpaling. Ia juga manusia biasa yang mempunyai dosa dan khilaf. Ia akui tadi ia kelewatan sampai menampar Naina. Tapi hati kecilnya selalu menggumamkan kata maaf. Ia terlalu takut untuk ditinggalkan Naina. Anggaplah dia egois. Di satu sisi ia mencintai almarhumah, dan di satu sisi ia juga mulai mencintai Naina sebagai istrinya. Saat ini Ustadz Fatir sedang mengompres pipi Naina yang memerah karena bekas tamparannya. Ia mengopresnya dengan hati-hati. Ia tak ingin mengganggu tidur Naina setelah sholat subuh tadi. Ya, Naina baru saja tertidur setelah sholat subuh. Ia semalam hanya diam duduk di atas sofa yang ada di dalam kamar mereka. Fatir pun ikut tak tidur. Guna menemani sang istri, mereka diam saling membisu dalam kamar. Walau Ustadz Fatir sudah berusaha untuk tetap berbicara, tetapi Naina tetap bungkam. Maafkan Mas Dek, sungguh bukan maunya Mas seperti ini. Mas sudah sekuat tenaga untuk mencintaimu, ujarnya yang berbisik. Mas sedang berusaha untuk meyakinkan diri kalau kamu memang jodoh Mas, sambungnya. Setelah dirasa cukup, ia pun pergi meninggalkan kamar itu. Ia berencana memasak bubur untuk Naina yang saat ini terserang demam karena kemarin. Sementara Naina sendiri sudah terbangun saat dirinya digendong sang suami untuk dipindahkan ke tempat tidur. Namun ia lebih memilih berpura-pura tidur. Ia sudah tak sanggup lagi untuk sekedar membuka mulutnya. Ia hanya mampu menutup matanya guna menghalau rasa pusing yang menyerang kepalanya saat ini. Ia mendengar bisikan itu, tapi ia terlalu malas untuk berdebat lagi dengan ini. Yang ia inginkan istirahat untuk saat ini, bukan yang lain. Sementara seorang wanita yang wajahnya digadang-gadang mirip dengan almarhumah Ning Rama itu sedang berdiri di sebuah pemakaman umum. Wanita yang bernama Salwa itu menatap sendu ke arah pemakaman itu. Lama tak jumpa ya? Sapanya pada makam itu dengan senyum kejut. Saya tak nyangka bila kita akan bertemu seperti ini. Lanjutnya, padahal saya baru tahu kamu loh, ujarnya. Ah, andai saja saya lebih cepat datang. Seenggaknya kita sudah pernah ketemu, celotehnya. Tapi tak apa, seenggaknya aku tahu keberadaanmu saat ini. Lanjutnya yang tersenyum. Setelahnya ia mulai membersihkan makam itu dan menaburkan bunga untuk almarhum.
Tak lama kemudian seorang pria parubaya datang. Ia tertegun saat melihat seorang wanita muda ada di makam anaknya. "Assalamualaikum. Maaf, Anda siapa ya, Mbak?" tanyanya pada Salwa. Seketika Salwa yang mendengar suara tersebut langsung mengangkat wajahnya yang sedari tadi ia tundukkan. "Lama tak jumpa, Abi," ucap Salwa pada pria parubaya itu. Salwa, ini kamu, Nak?" tanya pria itu terkejut saat mengetahui siapa yang ada di makam anaknya itu. "Ternyata Anda masih mengingatkan saya. Saya pikir Anda sudah lupa kalau Anda masih memiliki seorang putri," sindir Salwa pada pria itu yang ternyata ayah kandungnya. "Tidak, itu tidak benar, Nak. Bagaimana Abi bisa lupa denganmu?" bantah Abi. "Tapi pada kenyataannya Anda tidak pernah menjenguk saya semenjak perpisahan itu. Apa Anda dilarang oleh istri kedua Anda untuk menjenguk saya?" tanya Salwa pada sang ayah. "Abi selalu berusaha untuk menjenguk kamu, tapi ibumu tak pernah mengizinkan, Nak," elak Abi pada sang putri. "Jangan memfitnah ibu saya. Ibu saya tidak mungkin melakukan itu," bentak Salwa pada ayahnya. "Sumpah demi Allah, Salwa, Abi selalu berusaha untuk menjenguk kamu, Nak," ucap pria tersebut. "Jangan menyebut nama Allah, Pak Farid Al-Fatah," tekan Salwa pada abinya. Salwa Khairinisa, itulah namanya, anak tunggal dari pasangan Yai Farid dan juga Bularas. Beliau pernah menikah dengan Bularas sebelum menikah dengan Punyai Farah. Namun pernikahan Pak Yai Farid harus kandas di tengah perjalanan rumah tangganya. Ia terpaksa menikah lagi dengan Punyai Farah karena Bularas belum juga dikaruniai keturunan, sehingga membuatnya menikah lagi. Bularas mencoba ikhlas menerima madunya dengan lapang dada saat itu. Akhirnya dari perjuangannya ia berhasil hamil anak pertama yang berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Salwa Khairinisa. Namun ada sesuatu yang membuat Bularas memilih bercerai saat usia Salwa sudah menginjak 8 tahun. Bularas memilih menyerah saat tahu madunya sedang hamil dan diprediksi kalau anaknya lelaki. Sehingga ia dan Salwa ditelantari. Perhatian semua orang tertuju pada Punyai Farah, sehingga mereka lupa bila Laras dan juga Salwa masih bagian dari keluarga itu. Hingga akhir puncaknya ia tak sengaja membuat madunya hampir keguguran. Dan di saat itu juga ia ditalak oleh Pak Yai Farid tanpa mendengar penjelasan dari Bularas. Sehingga Bularas pergi membawa Salwa tanpa sepeser pun uang dari Pak Yai Farid. Dan juga ia berusaha mencukupi semua kebutuhan dirinya serta anaknya. Selama bertahun-tahun ia tak pernah mau lagi mendengar kabar dari sang mantan suami ataupun keluarga lainnya. Ia berusaha membesarkan Salwa sendiri tanpa seorang suami dan ayah bagi Salwa. Hingga suatu hari ia mendapatkan kabar bila sang mantan suami memiliki anak perempuan dan sudah menikah. Saat itu ia bingung, bukankah anak yang ada di kandungan madunya seharusnya lelaki? Kenapa sekarang menjadi perempuan? Namun ia tak ingin memperdulikannya. Salwa pun tumbuh menjadi gadis yang pendiam dan juga kaku. Ia selalu dijuluki kulkas 10 pintu di kantor tempatnya bekerja saat ini. Hatinya tak pernah tersentuh oleh makhluk yang bernama pria. Ia seakan membenci makhluk itu. Ia masih ingat dengan jelas saat ayahnya membentak dan menalak ibunya tanpa perasaan di hadapannya, sehingga membuatnya trauma dengan namanya pria. 2000 years later. Bab 42. Wajah Salwa yang sama persis dengan wajah Ning Rahma, sehingga banyak orang yang mengira bila Salwa adalah Ning Rahma. Karena wajah mereka berdua didapat dari sang ayah, yaitu Pak Yai Farid. Salwa memandang abinya dengan tajam, seakan ia menunjukkan rasa bencinya yang mendalam pada Pak Yai Farid. Tapi di sisi lain ia juga memancarkan rasa rindu yang mendalam pada abinya. "Salwa, ayo kita pulang ke rumah. Pasti Umma Farah bahagia sekali bertemu denganmu," ajak Pak Yai Farid pada anaknya itu. "Saya tidak punya ibu lain selain Ibu Laras. Wanita yang Anda sebut itu bukanlah ibu saya. Camkan itu," tekan Salwa pada abinya. Pak Yai Farid yang mendengar perkataan anaknya itu hanya bisa menatap dengan sendu. Ia tak pernah menyangka bila anaknya ini akan sangat membenci dirinya dan juga sang istri. Maafkan Abi yang waktu itu salah. Maaf, bersalah. Tolong jangan hukum Abi seperti ini," ucap Pak Yai Farid yang bersimpuh pada Salwa. Ia mengakui kesalahannya pada mantan istrinya dulu yang bertindak gegabah tanpa mendengar penjelasan darinya. Setelah kejadian itu ia selalu menyesali perbuatannya sampai sekarang. "Maaf,"
Apa dengan kata maaf bisa mengembalikan keluarga kita yang utuh? Apa dengan kata maaf Anda bisa menebus segala dosa-dosa Anda pada ibu yang tidak bersalah waktu itu? Tidak kan? Sindir Salwa pada abinya. Pak Yai Farid yang mendengar itu hanya mampu memejamkan matanya erat-erat sembari menangisi sikap bodohnya waktu itu. Apa Anda tahu apa yang terjadi pada kami dulu saat Anda menalak ibu saya tanpa mau mendengar penjelasannya? Apa Anda tahu rasanya sakit saat melihat cinta pertama seorang anak perempuan membentak ibunya? Mungkin memang Anda cinta pertama saya sebagai seorang anak perempuan, tapi harus Anda ingat, Anda adalah cinta kedua saya setelah ibu saya, tuturnya sambil menghapus air matanya yang menetes. Istri yang dulu Anda hina dan Anda talak itu cinta saya. Dia yang mengandung saya, menyusui saya, merawat saya. Dan dia juga yang menjadi garda terdepan saat Anda dan keluarga Anda berlaku tidak adil terhadap saya serta ibu saya. Ungkap Salwa dengan menjerit. Akhirnya ia bisa mengungkapkan semua unek-uneknya yang ia pendam selama ini pada pria tersebut. Anda tidak tahu betapa susahnya kami waktu itu. Kami seringkali menahan lapar yang mendera karena tak punya uang. Salwa menceritakan semua yang terjadi terhadapnya selama ini dengan berderai air mata. Pak Yai Farid yang mendengar cerita itu semakin menundukkan wajahnya. Ia tak berani mengangkat wajahnya seperti biasanya. Ia terlalu malu terhadap kelakuannya kepada mantan istri dan anak kandungnya sendiri. Masih pantaskah ia disebut Yai? Bila orang tahu apa yang terjadi saat ini. Maafkan Abi. Hanya itu yang bisa Pak Yai Farid lakukan saat ini. Masih dengan posisi yang sama. Abi pantas untuk dihukum. Tapi Abi mohon tolong jangan tinggalkan Abi. Lanjutnya dengan lirih. Salwa yang mendengar itu memalingkan wajahnya. Ia menangis dalam diam. Ia tak tahu ini air mata apa. Air mata kesedihan atau air mata bahagia. Sebab bisa bertemu dengan sang ayah yang selama ini ia rindukan. Sementara sisi lain Ustadz Fatir sudah selesai memasak bubur untuk sang istri. Namun ia tak yakin dengan rasanya. Tapi kalau dilihat dari penampilannya sih pasti oke lah. Itu yang ada di pikiran Fatir saat melihat penampakan bubur ayam buatannya itu. Akhirnya ia membawanya ke dalam kamar dengan nampan yang berisi bubur, air putih dan juga obat penurun panas. Dek, bangun dulu yuk sebentar. Sarapan dulu habis itu minum obat, baru tidur lagi. Ucapnya yang membangunkan Naina dengan lembut. Oh, Naina mulai terbangun dari tidurnya. Maaf, Mas harus bangunin kamu, tapi nanti kamu bisa tidur lagi. Mas gak akan ganggu kok, janji. Ucap Ustadz Fatir yang terlihat tak tega. Nih Mas bikinin bubur, mumpung masih hangat. Lanjutnya dan ia pun membantu Naina untuk duduk bersandar di atas kasur. Bismillah, ucap Naina yang memasukkan suapan pertamanya dalam mulut. Namun baru saja ia memasukkan 1 sendok bubur ke dalam perutnya. Seketika perutnya bergejolak dengan hebatnya. Ia yang tak kuat langsung memuntahkan kembali bubur tersebut dengan makan semalam yang mereka makan. Semuanya keluar tanpa bisa Naina tahan lagi. Ia memuntahkan di atas lantai kamar. Astagfirullah, kamu ndak apa-apa dek? Tanya Fatir dengan khawatir. Ia bahkan tak merasa jijik akan muntahan milik Naina. Ia membantu memijat tengkuk leher Naina dengan perlahan dan lembut. Setelah ia melihat Naina selesai memuntahkan semuanya, baru ia membantunya untuk minum dan mengelap mulutnya dengan telaten. Setelah itu ia juga membantu Naina untuk berbaring kembali ke tempat tidur dengan perlahan. Maaf, gumam Naina dengan lirih, ia tak sengaja melakukan itu. Ndak apa-apa, kamu sedang sakit kok. Aturan Mas yang harus minta maaf sama kamu bikin kamu sakit kayak gini. Tuturnya dengan sedih, tanpa terasa ia meneteskan air matanya. Ia sedih melihat istrinya sakit seperti ini karena dirinya. Naina dengan sekuat tenaga menghapus air mata suaminya dan tersenyum dengan lembut di wajah pucatnya. Ustadz Fatir sendiri langsung menangkap telapak tangan Naina saat menghapus air matanya. Ia menciumi dengan lembut dan penuh kasih sayang. Juga ia membalas senyum sang istri tak kalah lembutnya, hingga Naina tertidur kembali. Setelah melihat istrinya tidur, Ustadz Fatir bergegas membersihkan bekas muntahan Naina dengan telaten dan wangi kembali. Ia juga membawa kembali bubur itu ke dapur. Ia berniat untuk makan di dapur saja. Ia takut bila dirinya makan di kamar akan mengganggu tidur sang istri yang baru saja tertidur tersebut. Baru saja ia menginjakkan kakinya di dapur, ia sangat syok dengan kondisi dapur yang seperti kapal pecah itu.
Ia tak sadar saat memasak tadi, sehingga tak melihat kondisi dapurnya yang berantakan itu. Seketika ia hanya bisa mendesah pasrah saja, sebab mau tak mau ia harus membereskan dapurnya terlebih dahulu sebelum sarapan. Niat hati ingin sarapan setelah membereskan yang di kamar, tetapi ternyata semua angan-angan saja. Ia jadi teringat dengan nasihat gurunya waktu di Madinah. Semua manusia hanya bisa berencana saja, namun semuanya kembali lagi kepada sang pemilik. Bila ia mengizinkannya, maka terjadilah. Tetapi bila ia tak mengizinkannya, maka seberapapun kau berusaha, tapi hasilnya tetap berbeda dengan rencanamu. Ia menjadi tersadar bila semua apapun yang ia rencanakan, semuanya akan kembali lagi pada sang Khalik yang menciptakannya. Seberapapun ia bersikeras, namun Allah SWT tak mengizinkannya, maka semua akan percuma saja. Yang teruntuknya belum tentu terbaik untuknya, dan begitu juga sebaliknya. Yang menurutnya buruk, ternyata itu yang terbaik untuknya. Akhirnya Ustadz Fatir membereskan dapur terlebih dahulu. Baru setelahnya ia akan memberi nasi saja di luar, biar tak perlu capek-capek lagi untuk memasak nanti. Niat hatinya nanti. Semoga saja yang satu ini direstui oleh Allah SWT. Sementara Naina sendiri dalam tidurnya bermimpi berada di taman yang sejuk. Dan ia bertemu dengan seorang lelaki yang tak pernah ia temui sebelumnya. Assalamualaikum adik, ucap orang itu yang memiliki tubuh kecil. Waalaikumsalam, sahut Naina yang mengurutkan keningnya dengan heran. Kamu pasti gak tahu siapa saya kan? Tebaknya pada Naina dengan terkekeh. Naina mencoba mengingat-ingat, namun tetap saja nihil. Ia tak ingat dengan anak kecil yang ada di hadapannya ini. Hihihi, tawanya yang menutup mulutnya dengan lucu. Aku abangmu, aku Adam. Lanjutnya yang masih tertawa. Abang Adam? Cicit Naina dengan bingung. Iya, kamu pasti gak pernah melihat aku kan? Karena aku sudah pergi terlebih dahulu, tuturnya pada Naina. Kamu kenapa sedih, Dek? Abang selalu memperhatikanmu loh, ucapnya yang ikut duduk di samping Naina. Adam mengayun-ngayunkan kaki mungilnya dengan tenang. Dengan sesekali ia mengadakan kepalanya ke atas guna melihat langit yang cerah tanpa rasa panas sama sekali. Namun Naina tetap diam menundukkan kepalanya ke rerumputan hijau itu. Kamu lihat, Dik, tunjuknya pada salah satu anak burung yang sedang berusaha untuk terbang itu. Naina akhirnya mengangkat kepala dan melihat arah yang ditunjuk oleh orang yang mengaku kakaknya itu. Lihat, sebelum ia bisa terbang dengan baik dan benar, ia harus terjatuh berkali-kali. Namun ia tidak pernah menyerah sebelum ia bisa terbang seperti yang lainnya, katanya dengan senyum khas anak kecil. Seperti itu juga yang harus kamu lakukan, adik. Sebelum kamu mendapatkan cintanya, kamu harus siap tersakiti berkali-kali sebelum kamu merasakan senang yang sesungguhnya, ungkapnya. Naina hanya diam meresapi bocah kecil yang mengaku abangnya ini. Kami dikasih kehidupan yang lebih baik oleh Allah, yang berarti Allah lebih memilih kamu ketimbang aku. Karena Allah tahu kamu jauh lebih kuat daripada aku. Jadi jangan terlalu bersedih ya. Kalau kamu sedih, aku pun jadi sedih. Karena aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Walaupun kita berbeda dunia, tapi kita tetap saudara yang pernah satu rahim. Celotehnya tanpa henti. Bersambung, lanjut di bab 43 ya.